Ternyata sulit juga. Sulit. Jadi kalau saya contohnya gini Mas Denny, itu kan di bagian player itu kan ada salah satu parts yang namanya pitch control buat naikin turun, mau nyepetin atau ngelabatin. Itu biasanya kan disamain dulu baru mixing. Kalau saya enggak, kan ada job dial tuh. Saya tinggal denger aja lagu kedua saya itu kurang cepat apa kurang lambat. Ya saya bilang bodoh amat diperbudak oleh pitch control. Saya job dial aja sambil jalan. Ya kebetulan profesi saya bisa announcing, maka salah satu kelebihannya saya sambil announce. Berarti musik masih jalan, kita sudah menyiapkan lagu kedua. Makanya kan DJ itu pasti begini. Pasti separuh. Pasti separuh gini karena dia pasti queuing. Iya, betul. Di sebelah di sebelah sini dia harus mendengar monitor yang lagi live di floor. Dia di sini lagu keduanya. Lagu yang akan di. Ya. Terus kenapa saya sengaja pakai headphone yang berbeda? Saya mau bilang gini. Headphone buat DJ itu dia close headphone. Artinya kalau ditutup gini, Anda nggak bisa dengar apa-apa. Vakum. Terus yang kedua dia di set untuk low-nya di sekitar 80-100 Hz itu kuat. Maka saya bilang gini, kalau saya nggak dapat headphone, saya pernah battle gitu, saya minta subwoofer, bukan minta speaker. Ini belum soal battle juga. Iya. Oh iya tadi Om ya, gimana? Seksi DJ tadi gimana? Oh ya, seksi DJ itu gini Mas Denny. Karena tingkat kompetisi yang sangat tinggi dan instanable-nya itu bisa ada, maka seksi DJ itu menjadi salah satu yang dipakai senjata untuk berkompetisi. Misal nih, orang itu seperti Mas Denny bilang, nggak ngerti bagaimana rupiahnya membuat komposisi dan mixing. Yang penting saya gini-gini. Kalau Om lihat Mbak Rina pakai tank top dan saya pakai jaket aja, mana yang lebih menarik? Jenengan. Saya salah buat contoh. Jelas sana lah Om kok. Nah itu menjadi salah satu bukti bahwa seksi kadang Nyun Sewu lebih terbuka dan sebagainya. Itu memang menjadi salah satu nilai jual untuk DJ. Tapi kita ini kan kalau ngomong idealisme ya, kualitas. Ya, kualitas. Tanyain aja, bisa bikin lagu nggak? Itu aja sederhananya. Oke. Terus yang tadi yang battle gimana Om? Apakah itu sama ketika kayak rap battle itu? Kalau rap battle kan kelihatan ya Om ya. Ininya dia apa sih? Ya gaya-gayanya ininya. Battle itu sebenarnya tergantung IO-nya sih. Biasanya kalau misalnya saya mau di battle apa nih? Battle orkes. Kalau misalnya band-band top 40 mah ya gampang. Saya bilang gampang gini. Basicnya hampir sama kan. Saya ngikuti misalnya Mas Bibit mainin drumnya, saya denger aja gitu. Jujur saya itu nggak ngerti chord, tapi saya tahu chord. Jadi misalnya ditanyain, Mas nanti main C, bodoh amat saya bilang gitu. Bunyikan musikmu. Oh ini. Berarti saya di sini. Ya jadi kalau IO itu cuma ngomong aja kan, mereka dari antar kota gitu kan. Misalnya satu di Malang, di Bandung, atau saya tinggal telepon-teleponan aja. Mas lagumu apa? Saya kirim lagu ini. Ya wis, kita battle di bagian ini. Kemudian mereka biasanya 5 menit sebelum tampil di backstage itu saya membuat kesepakatan samen maino sakarpe sampean. Saya ngikut Anda. Kenapa? Saya elektronik. Saya mau dikejar naik atau turun temponya, tinggal pencet-pencet aja. Kalau Mas Pipit kok lari-lari sih metronomnya? Nah, misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kendang, saya harus tahu karakter. Ini kendang biasa sama kendang koplo beda loh. Celakanya saya mau bilang untuk para komposer dangdut koplo, kalau misalnya mau di battle itu kalau bikin komposisi yang rapi gitu. Kita kalau ngomong bar mau 4, mau 8, 16, 38 habisin. Itu kalau koplo, saya pernah battle gitu. Lagu koplo pas na buka didik jos. Itu ketukannya barnya enggak 4, 8, 16, 32 loh. 4 ada 2, ada yang 3. Ganjil. Nah, kalau enggak gitu, ya bisa dilemparin botol. Itu DJ ngawur gitu kan. Nah, berarti memang karakter lagu itu beda-beda. Saya pokoknya gini, kalau misalnya di battle, buat saya nggak penting ya mau di battle, mau campur sari, mau dangdut, mau band, saya harus tahu dulu cara main mereka. Satu lagu dimainkan oleh band kan bisa cara mengarrange-nya beda. Lagumu ya Mas sih kayak gini. Saya contoh, oh Mas itu di Instagram saya bisa kayak gitu. Dangdut, salah satu orkes di daerah Jawa Tengah yang penyanyi seksinya minta ampun itu di VT saya itu salah satu bagian nggak saya masukkan itu. Karena nanti Mbak Rina jadi kecewa nih. Kalah pasti. Sombong berarti. Jadi saya cuman berpikir silahkan mainnya kayak apa, saya bilang komposisi. Nah, itu ada salah satu battle saya dengan Mas Agung Violin. Itu juga saya balik lagu All of Me itu di sebuah pesta pernikahan.
DJ itu bisa sampai ke pernikahan loh. Iya. Oh kan ya. Itu Hajatan acara wedding apa? ya. Sebenarnya Iya. mengundang DJ itu acara apa saja biasanya? Seperti yang saya tulis di judul itu, saya pengalamannya biasanya satu DJ show itu udah pasti ya. DJ show itu bisa di klub, Ya. private party. Private party biasanya saya main di salah satu hotel dekatnya pantai di Lamongan yang dekatnya Tanjung Kodok itu. Ya. Ya brandnya nggak boleh disebut toh. Iya, tapi private party itu artinya undangannya itu Undangannya khusus untuk orang-orang khusus. Kayak kalian gini, Mas Denny ulang tahun saya mengundang beberapa orang yang saya suka aja. Itu kan sebenarnya banyak bully tuh. Saya bayarnya pakai yang gambarnya Benjamin Franklin gitu. US dollar gitu. Nah, private party itu nyeneng ini karena apa? Apresiasi mereka tentang musik itu bagus. Untuk orang-orang kayak gitu. Terus biasanya model competition. model competition. Oke. Ya. Ya. Model itu waktu di catwalk, jalan itu sebenarnya kalau satu line itu ada beatnya loh. Tek, tek, tek. Saya harus lihat dulu ini kategorinya apa. Saya harus dengar dulu. Untuk beberapa IO yang sudah tahu kerja saya sudah nggak ditanya. Mas ini pokoknya kategori ini. Saya jadi mendefinisikan anak-anak nggak mungkin saya kasih 128 BPM toh. Sepatunya bisa jebol, Pak. Ya kan? Kecekluk ya. Betul. Ulang tahun, biasanya Sweet 17 mereka ngajakin itu. Misalnya catering. Jadi company catering salah satu hotel di Basra itu kalau ada catering perusahaan apa biasanya ngisi gitu. Jadi dikumpulin mereka bersukaria tanpa harus ada efek-efek dunia malamnya kan. Ketika jenengan nge-DJ itu ada nggak prinsip-prinsip yang jenengan pegang, katakanlah bahwa nggak boleh nih ngerecokin saya waktu nge-DJ atau Wah, saya mah bebas orangnya. Saya terbiasa DJ club saweran gitu. Oke. Jadi misal nih kayak ulang tahun nih, Mas Bibit punya salah satu tempat, bilang, Mas main udah gini gak tak bayar belum? Saya berangkat. Kenapa? Saya lihat audiennya dulu. Karena gini Mas, misal kalau sawer gampang-gampangan di Tuban ini ya, request satu lagu 100.000 nih. Untuk dapetin 1 juta saya cukup main 10 lagu. Sedangkan DJ saya itu biasanya 3-4 jam. Yang nggak pernah dipikir itu DJ itu berdirinya lama dan nggak bisa ditinggal. Untuk pipis saja nggak bisa loh. Kalau nggak diakali, saya biasanya kalau pipis saya pasang loop supaya lagu itu. Tak pikir saya pasang botol. Pispot. Dia dipasang loop. Jadi kalau sudah sampai titik ini maka dia akan kembali. Ini buat jaga-jaga saya belum balik nih. Kalau ada sound engineer yang ada di samping saya, tolong kalau sudah titik ini kamu pencet ini. Even dia ngerti atau nggak ngerti ya. Iya. Pokoknya kalau sudah sampai ini pencet ini. Ya, pokoknya merhatiin gitu aja. Mereka kan nggak mau tahu tuh. DJ-nya lagi ngapain, yang penting dia asik aja gitu. Jadi 3 jam non stop berarti. Saya kebiasaan 4-5 jam. Itu berapa lagu itu total? Tergantung. Mohon maaf saya buka keculasan saya ya. Lagu itu semakin banyak di request maka durasinya saya pendekin. Misal durasi 7 menit ya. Saya biasanya udah langsung bikin juggling di tengah 3-4 menit. Supaya Pak, saya punya kesempatan request lebih banyak. Atau saya buat juggling. Ini paling yang visi. Oh ya. Kalau di menit-menit terakhir saya mau bilang gini. Sebenarnya announcement di atas lagu DJ itu biasanya sama kayak MC yang belajar otodidak. Dia belajar pada pendahulunya. Coba Anda kalau di klub-klub gede, apa ya DJ itu cara ngomongnya visi maaf Mbak Nesa ya. Itu Ngomongnya kan nggak jelas. aliran Anda. Ayo Rene. itu disclaimer, maka saya bilang ini personal perspective. Sebenarnya nggak harus gitu. Saya kebiasaan flat aja. Sebenarnya ngomong biasa kan boleh loh. Bisa. Iya. Contoh kan Esim Daud, masa selalu begini, masih bersama-sama Bang Pipit, nggak harus gitu. Lihat di TV nggak ada yang MC kayak gitu, nggak ada kan? Di TV Anda nggak ada kan? Nggak tahu saya, nggak pernah lihat TV. Ini nontonnya akuarium nih. Basket. Nah contohnya kayak gitu. Jadi kalau ya itu terserah nama ciri khas ya. Tapi itu pasti DJ Fangkot. Nah itu ada pertanyaan dari DJ yang diputar di angkot-angkot itu. Fangkot itu funky kota. Bukan Fangkop ya. Funky kota. Jangan nanya loh, durasinya mau habis loh. Iya. Sedikit aja. Jadi Fangkot itu sebenarnya adalah turunan dari house music
yang kemudian dimodifikasi secara lokal wisdom. Jadi rodok lincip kearifan lokal sebenarnya enggak, itu rodok ngawur ya itu ya. Gini Mas, house music itu base-nya kan 128 sampai 130 BPM ya, lari-larinya kan 140. Coba kalau Anda dengar lagu funkotnya deg 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 yang diangkut-angkut itu bisa 200 BPM loh. Sama di becak-becak itu ya. Nah, becak Sunan Bonang itu. Jadi definisinya gini, itu kalau didengar untuk orang yang normal nggak nyaman. Saya aja nggak pernah dengar kayak gituan. Kecuali dalam kondisi Anda tidak sehat loh ya. Ya mungkin under control by drugs atau apa bisa kayak gitu. Jalan kayak Mustain itu sepi dari becak itu saya bersyukur. Gak ada suara-suara kayak gitu. Lah mending kamu style lah kalau saat AKBP Suroko itu sekolah. Nah itu loh. Sekolah kayak gitu, waduh. Pertanyaan Mas produser tadi kan breakbeat. Breakbeat itu adalah pengali beat ke funkot. Coba aja perhatikan. Breakbeat kan dek 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 dek. Kalau funkot dek 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 dek. Itu sebenarnya hitung aja 128 dikalikan 2. BPM-nya ada di sana supaya agak elit. Itu kan dibilang musik angkot, musik apa, whatever lah. Sejujurnya funkot itu ngedapetin banyak duit saya di situ. Kenapa? Funkot itu ya nyon sewu, main kayak di Tuban, Lamongan, Bojonegoro. Anda mau progresif, orangnya sendakepnya ini cak. Gak kenal Martin Garrix, ngerti nih ya? Oh iya visi boy. Oke. Ada nggak sih sebenarnya DJ syariah itu? Ada. DJ syariah ada? Ada. Oh, sekarang saya balik. Definisi syariah Anda apa? Ya yang tertutup. Banyak. Banyak ya. Nanti kapan-kapan saya kirim fotonya. Sebenarnya gini loh. Jangan kirim fotonya, orangnya kirim sini. Di Dubai. Dubai. Jadi banyak mereka yang idealis gitu kan. Saya nggak harus menonjolkan sesuatu yang ya tanda kutip gitulah. Saya bermusik gitu. Jadi kalau sudah ngomong musik, betul. nggak perlu kayak gitu. Sekarang kita pakai contoh siapa sih orang yang mungkin sekarang paling cantik di Indonesia, paling gampang gitu ya. Aura Kasih misalnya. Aura Kasih itu pakai baju lengkap untuk DJ, itu menarik loh daripada kita nonton mereka yang kelihatan dadanya dan sebagainya. Ya balik lagi, environment itu menentukan kualitas. Oke, artinya musik DJ itu sebenarnya universal kan? Universal. Kalau misalnya ada yang carut marut nggak karuan, ada yang nyun sewu, sekarang ada yang DJ slow, ada suara angklungnya, biasanya ngek ngok ngek, ritmenya kayak gitu tuh. Nah kayak gitu. Ya itu kreativitas. Saya nggak boleh bilang itu jelek, itu kreativitas mereka. Tapi based pada how to be a good DJ, jangan lupa harmonisasi itu penting. Makanya saya buat salah satu tutorial bilang harmonisasi itu penting koma DJ. Enggak perlu lihat channel saya, nggak perlu. Nanti Anda jadi DJ udah. Jadi kan ada channel di YouTube juga. Ada. Oke. Jadi karena jangan sebut itu channelnya namanya Diki DJD. Jangan disebut loh ya. Oh enggak. Jangan disebut ya Diki DJD. tolong dihapus. Itu editor bawa. Saya sudah bawa rekor. Ini pentingnya saya mendokumentasi. Jadi. Baik, Dimas Diajeng dan Netralis bisa disampaikan? Ya, Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Oh ya, tentu di acara podcast ketiga ini ada sponsorship yang mendukung kita untuk lebih menarik lagi ya. Di antaranya ada Rumah Makan Dorobei, ada Piton Adventure, terus ada Seafood Putra Ronggolawe, ada El Shot dan juga Rina Widya Fashion. Queen Pie. Baru kali ini putranya Ronggolawe dodolan pecel. Putra Ronggolawe. Yes. Cucunya. Baik, Dimas Diajeng dan Netralis luar biasa sekali karena materinya juga sangat banyak sebenarnya. Waktunya juga sangat kurang. Tapi barangkali nanti kita bikin sesi yang kedua. Ya. Part 2 ya. Kita mau bikin ini lagi lebih. Oh iya dinyalain ininya ya. Ya. Apa 2DS? Gak apa-apa. Nanti pura-pura di atas turntable. Saya pakai tank top gitu. Lama-lama saya menyukainya. Lama-lama. Bentar. Jangan lama-lama. Oke, terima kasih. Dimas Diajeng dan Netralis. Saya Pitu Suwardono ditemani oleh Rina Prameswari. Denny Semirat ada di sini ya. Oke. hanya di podcast Cetek Geni. Apa?